Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Network, sahabat Abah Sopwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Kaget ini tamunya. Tamu yang datang hari ini adalah tamu istimewa. Ada yang dari Stabat dan ada yang dari Binjai. Ya. Jadi coba kita cek dulu ya tamunya siapa-siapa aja. Nanti ada ketua rombongannya ya, kita tanya sama ketua rombongan. Siapa ketua rombongan di sini? Saya, iya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Ketua Komunitas Pionir Kota Binjai, membawa kawan-kawan ingin silaturahmi sama Abah Sopwan sebagai Ketua KBG Sumut. Udah lama kita sih sebenarnya mau kemari, tapi baru hari ini baru bisa terlaksana. Kita bawa teman-teman, ada Bang Farid sebagai. Mana Bang Farid? Wah. Bang Farid sebagai sekjen. Pembalap. Pemuda berbadan gelap. Lanjut. Terus ada ketua pembina kita, Bang Abrar sama Pak Rudi. Bang Abra sampaikan salamnya tuh teman-teman pionir. Salam petir. Pak Rudi. Assalamualaikum. Salam petir. Jeger. Ada Bang Biki. Fik, sampaikan salam teman-teman, Fik. Ini saya Indonesia ini. Salam petir. Jeder. Tapi sebelum ada pertanyaan, Fik, masih lajang. Udah belum makan? Udah, kasihan deh yang jomblo-jomblo. Ada Bang Wahyu. Bang Renaldi, bukan dari Cina ini ya. Ini Bukan. asli dari Rambung, Kota Binjai. Oh, pikirnya adiknya Berli tadi. Terus Bapak dari Stabat. Agus. Pak Agus. Dari Dari Stabat. Stabat. Iya. Salam petir. Iya. Satu lagi ada Bang Udin. Bang Udin Dari mana Binjai belakang? Utara. Binjai Utara. Ya. Lagi Bang Udin juga. Bang Udin juga. Udin apa namanya? Saprudin. Saprudin dari Setabat Langkat. Dari Stabat Langkat ya. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih ini Berry ya. Ya. Berry ya udah nyampe ke tempatnya Abah Sopwan. Terima kasih ya Berry sama teman-teman udah sampai ke rumah Abah Sopwan. Jelas saya bangga ya. Saya bangga yang luar biasa. Biar teman-teman yang ada di luar Sumatera, kami di Sumatera Utara ini kompak. Yang Aceh ada berapa ya? Aceh ya. Aceh itu masuk Tamiang, masuk dari Birun. Mau datang lagi nanti Aceh Utara. Jadi keliling. Asahan kemarin udah masuk. Deli Serdang udah masuk. Serge udah masuk. Tebing Siantar udah masuk. Jadi memang kita kompak loh, biar menyatu kita biar. Ya, jadi apalah harapan kita terhadap koin Pi kita ini, Ber? Kita berharap bukan soal kapan open minded-nya itu kan. Kita berharap malah nilainya yang harus kita ini sesuai GCP yang harus kita perjuangkan itu sebenarnya. GCP Cina lah yang kita. Jadi saya setuju ya apa yang dikatakan Berry. Berry dipanggil apa di sana? Dari. Derry dipanggil apa Derry? Diri. Panggil Derry ya? Sedap ya? Sultan Bantara. Bantar rumahnya. Oh, kayaknya ya. Jadi hebat ya dalam arti kata terima kasih ya anak-anak Binjai di bawah Derry ya. Ya. Di bawah kendali Derry ini luar biasa. Yang pertama kompak. Ya kompak itu pakai baju seragam, yang belum karena baju seragamnya nggak muat. Kekecilan nanti diiniin lagi biar jadi muat gitu ya. Terbatas kemarin produksinya. Ya. Nanti dilengkapin lagi ya biar nampak kompaknya. Yang suka dari yang saya lihat dari Derry ini, kami bukan open minded yang kami butuhkan. Ya kalau bisa tuh harga konsensusnya. Nah, jadi di video saya tadi pagi pun itu yang saya bahas ya. Yang saya bahas pertama, siapa sih yang nonton video? Saya nonton. Apa yang saya bahas yang pertama itu? Sama gimana harga itu sesuai konsensus. Oke, ekologi, utilitas, utility, kemudian ekosistem. ekosistem. Ah.
Jadi memang koin Pi ini kalau tak dikenal orang, macam mana dia mau berharga? Maka saya tanya tadi, siapa namanya? Albar. Pak Albar, tetangganya tahu nggak Pak Albar main Pi Network? Nggak tahu, Bang. Ya kalau nggak tahu macam mana? Itulah tugas kita, memperkenalkan kepada semua orang apa koin Pi itu. Kalau orang semua sudah kenal, kemudian orang sudah tahu nggak faedahnya apa? Faedahnya. Apa sih kegunaannya Pi Network ini? Apa sih keuntungannya bermain Pi Network ini? Kalau kita sudah tahu faedahnya, tahu gunanya, apa manfaatnya, orang suka. Salah satu contoh ya, nggak usah jauh-jauh lah, saya bicara Bitcoin aja. Kalau Bitcoin ini bisa nggak kita belanjakan ke toko? Di Sumatera Utara ini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Nggak bisa gitu. Kenapa? Itu adalah aset, kripto aset ya. Dia bentuknya aset, dijual dulu, baru bisa digunakan uang fiatnya nanti. Kalau di kita, saya heran kok ada orang yang mau jual. Untuk apa dijual? Koin Pi kita ini kan uang berharga yang bisanya nanti kita belanjakan. Tapi nanti setelah open mainnet, kalau saya bilang sekarang bisa dibelanjakan, saya ditangkap. Betul. Undang-undang Negara Republik Indonesia, alat pembayaran yang sahnya rupiah gitu. Nah, jadi memang kalau kita berpikir, jangankan kita, saya berpikir kalau bisa hari ini open mainnet, saya butuh uang. Mau belanja sana, mau belanja sini, kalau bisa mobil lah Pak Jiru. Mobil lah Pak Jiru, realistis saja, logika aja gitu. Tetapi seorang Nicholas ya, Kortim, dia berpikir bukan kapan open mainnet, bukan bagaimana berapa harganya. Semakin banyak orang yang tahu, orang yang mengerti tentang Pi Network, semakin berhargalah nilainya. Sekarang diluncurkan open mainnet dan sudah punya harga. Pertanyaannya, kemana mau kita belanjakan? Jadi kita mesti berpikir cerdas ya, berpikir logika. Kenapa saya katakan seperti itu? Kortim Nicholas saat ini sedang merangkul pebisnis luar ya, ingin dijadikannya satu, bekerja sama dengan Pi Network. Salah satu yang mungkin ya pemain besar yang bekerja sama dengan Pi Network ini Elon Musk. Ini dua sisi mata uang tapi saling membutuhkan. Yang satu ya jujur saja Elon Musk mungkin ingin masarkan handphonenya. Karena handphone Tesla itu adalah handphone yang luar biasa. Tak perlu mengisi kuota, tak perlu dicas. Kemudian bisa menjadi dompet wallet. Jadi kalau nggak pakai kuota dia gratis, ya nggak perlu inilah signal segala macam. Dia punya satelit sendiri. Iya. Tetapi Elon Musk ini butuh sama Nicholas. Di mana butuhnya? Anggota Pi Network ini, Web 3 tadi itu. Anggotanya ini dibutuhkan sama si Elon Musk. Kenapa? Kalau sudah dipakai dia punya satelit, diborong dia punya handphone segala macam, berapa pendapatan Elon Musk? Kemudian Nicholas butuh dengan Elon Musk. Di mana kebutuhannya? Ya, yang pertama satelitnya yang di atas dibutuhkan sama Nicholas. Yang kedua yang dibutuhkan adalah HP-nya, karena HP-nya paling canggih, bisa untuk nambang. Ya, jadi keren habis ini. Nah, inilah sekarang yang lagi dikerjakan teman-teman kita mungkin yang Kortim ya sama Nicholas, mereka berusaha merangkul semuanya. Siapa? Amazon, pebisnis luar biasa. Siapa? Alibaba. Ya jadi banyak yang lain-lain. Bayangin aja, ini yang main Pi Network ini bukan kita. Di Saudi Arabia tuh banyak orang main Pi Network. Di Abu Dhabi banyak orang main Pi Network. Dan kita nggak butuh dengan Pi Network, kita masih main dengan bank. Orang bank saja main Pi Network. Nanti saya keluarkan datanya nanti. Orang-orang bank banyak yang main Pi Network. Terbaca dari nomor HP gitu. Satu, yang kedua kemarin ada teman-teman kita nggak saya sebutkan dari dinas mana yang melarang segala macam. Ternyata dia pun main juga. Mining juga, Pak. Tapi udahlah, nggak usah saya sebutkan lah dia siapa gitu. Mining juga ternyata. Jadi saya minta sama teman-teman, ya terutama teman-teman komunitas yang dari Binjai, terima kasih dalam waktu singkat bisa merangkul ratusan pioner. Ini kan keren ini. Kemudian segera membuat komunitas yang kuat, mau daftar KPIG lagi ya. Sebagian udah daftar? Sudah daftar ya? Pengurusnya udah, Pak. Ya? Pengurusnya udah ya, anggota belum? Jadi arahkan aja anggota nanti suruh ikut ya. Kita nggak usah banyak inilah dalam arti kata
Setahu sepanjang yang saya kerjakan selama ini, KPIG sangat banyak membantu pioner. Yang dibantu pioner itu pertama adalah informasi. Jadi kalau ada informasi-informasi yang agak mereng-mereng, jengkit-jengkit, itu paling cepat itu yang namanya Pak Jo. Jo apa namanya? Jonathan. Tapi sekarang dia lagi vakum berapa minggu ini. Dia dipakai Mabes TNI dalam bidang IT. Jadi memang orang-orang KPIG ini orang keras semua. Ya, banyak ada beberapa orang yang staf-staf pejabat tinggi negara ada di KPIG. Nah, jadi kita bersyukurlah punya KPIG. Jadi KPIG ini tidak hanya mengurusin Pi Network, tapi KPIG ini bergerak murni dalam bidang koperasi. Ya, di daerah Pulau Jawa banyak menampung hasil-hasil pertanian. Dan Aceh juga mau kerjasama, tapi saya bilang sama Aceh, saya potong di tengah. Jangan kirim ke Jawa, Sumatera Utara masih butuh. Jadi berapa banyak penghasilan padi, kopi nanti, tapi yang jenis-jenis kualitas unggul. Kita join, main dari KPIG Aceh sama KPIG Sumut. Nanti kita pasarkan di Sumatera Utara. Ya, mungkin nanti kalau bisa kita buat kemasan yang baik, ya mungkin bisa kita ekspor keluar. Ya, keluar dari Sumatera boleh, keluar dari Indonesia juga boleh. Jadi kalau kita fokus ke KPIG, jangan kita berpikiran hanya Pi Network. KPIG itu adalah murni koperasi yang siap membantu kita. Kalau keuntungannya nanti pada saat open minded, kita bingung mau belanja apa segala macam, nanti KPIG bisa menuntun kita. Kalau kita mau belanja anak binjai, nah ini tokonya. Kalau nanti ada permasalahan, barang sudah dipesan nggak nyampe, barang sudah dipesan tidak sesuai dengan kita yang minta, KPIG yang datangin. Tetapi kalau kita belanja ke luar negeri yang online, pada saat koin dikirim, barang tak dikirim, kita mau ngadu kemana? Pada saat barang dikirim, tapi tidak sesuai dengan kita kirim mungkin kualitas 1, dikirim kualitas 2. Yang sudah KW-KW, kan nggak sesuai. Harganya harga yang ini. Kita lapor KPIG yang menyelesaikan. Tetapi kalau kita tidak mengikuti arahan KPIG belanja di mana, ya, orang sekarang lagi berbondong-bondong ingin masuk toko PID. Banyak yang mau jualan di situ, jual mobil, jual sepeda motor, jual segala macam elektronik, masuk ke toko PID. Nah, itu nanti berurusan dengan KPIG pusat. Nah, paling kita belanjanya saja yang ke sana. Jadi kalau sudah direkomendasikan sama KPIG tempat belanja, maka itulah yang aman bagi pioner. Gitu, Ber. Rajin kali pun dengar aja Beri ini. Rod, gimana, Rod? Tanggapannya, Rod? Kira-kira, Rod? Masalah apa itu? Masalah Pi Network kita inilah yang katanya belum open mainnet, kepingin cepat-cepat open mainnet. Apalah tanggapan Rudi kira-kira? Sependapat dengan Ketua Pi Network Binjai. Yang penting kesepakatan di konsensusnya itu dulu. Ketua Pi Network Binjai sepakat ya sama siapa? Sama Beri? Derry. Bilanglah Derry, biar orang kenal dengan Derry. Iya. Yang mana orangnya Derry itu? Nah, itu dia. Itu dia orangnya Derry itu. Yang ganteng itu. Yang ganteng itu. Jadi sepakatnya yang penting harga konsensusnya harganya pasti. dulu, Pak. Iya. Kalau memang belum ya dosa luncurkan dulu, nggak apa-apa lah ya, daripada kita sakit hati nanti. Iya. Dibukanya open minded, tiba-tiba harganya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya jangankan Derry yang kecewa, mungkin saat dunia ini kecewa semua gitu. Kalau tanggapan Derry gimana dengan harga konsensus yang Cina buat? Ya kita maunya segitu karena kan ini kayak emas lah dulu ya. Emas. Kenapa dia nilainya tinggi? Kan gitu. Kenapa bukan besi gitu? Kenapa harus emasnya gitu? Kan kita yang tentuin ya. Ekosistem kan gitu. Betul. Jadi kalau seumpamanya Pi Network ini harganya nilainya rendah, yang borong hanya Sultan Andara aja kan, Sultan Bantara nggak kebagian nanti. Ya kan? Tapi kalau gini ya, tadi kan Derry kan udah ungkapkan ya, kalau memang harganya rendah ya pasti di-share orang ya. Iya. Jadi untuk sementara waktu ini ingin saya sampaikan bahwasanya koin Pi ini tak mudah, tak gampang untuk diperjualbelikan. Yang pertama, dia harus masuk ke community dulu. Dia harus daftar dulu di Pi Network. Dia nggak bisa main borong-borong, main beli gitu kalau dia belum masuk jadi anggota. Kalau sudah masuk jadi anggota, tunggu dulu, dia KYC dulu. Setelah dia KYC, tunggu dulu, transfer ke dompet wallet. Jadi tidak semudah itu. Kembali lagi dengan siapa tadi ini? Farid ya. Bisa lo over ke Farid. Nanti kita mainkan ke Farid.
Ya. Jadi saya berpikir begini ya, kalau nanti harganya koin Pi ini murah ya, kemudian coba kita berpikir berapa jumlah koin Pi yang tersedia, berapa jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Ini kan koin Pi ini kan harus merata. Kalau harganya murah tadi, kembali ke Rudi lagi lah ya. Rudi ingin beli sebuah handphone ya Rud ya. Harganya handphone itu kita taruh sekitar 4-5 juta. Harganya 100 Pi. Ini kan nggak logika. Rudi nambang. Koinnya si Rudi ini ada 100. Begitu beli handphone, koinnya habis. Berarti untuk apa koin Pi ini diciptakan? Tetapi kalau nanti harganya mungkin 4 juta, 5 juta, ya, kemudian Rudi belanja 0,00 sekian, 1 Pi pun tak habis. Inilah koin Pi itu akan berharga. Nah, kalau menurutnya gimana, Dik, kira-kira? Ya kalau menurut saya sih karena ini web 3 ya Pak, saya bilang ya. Jadi kan sebenarnya web 3 ini penyempurnaan dari web 2. Yang sebelumnya salah satunya web 2 juga nggak punya mata uang digital dia sendiri. Sehingga kalau saya berpendapat YouTuber contohnya di antara Indonesia dengan Amerika dengan subscriber yang sama, views yang sama, pembayaran pasti berbeda kan. Yeah. Mungkin dengan adanya koin Pi ini penyatuan satu mata uang digital sehingga penyetaraan pembayaran Berlaku di mana-mana ya. mana dengan nilai yang sesuai dan pembayarannya itu merata Pak, sesuai dengan Pi. Barulah bermanfaat koin Pi itu ya. Betul, Pak. Kalau macam, maaf ya, bukan menjelekkan ya, Bitcoin itu hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan negara-negara tertentu ya. Karena sudah ngaji di masjid, nanti kita lanjutkan lagi.